dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang produk kami yang bernama Choco Banana Smile. Di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Saya bernama Uswatun Hasanah dan teman sebelah saya bernama saya Afifah. Nama saya Muhammad Fadil Amin. Nama saya Samsudin. Dan saya Muhammad Rafif Haryanto. Pertama ada bisnis background. Bisnis background ini berawal dari hobi kami yang suka ngemil. Jadi karena kita suka ngemil semua, jadi kami terinspirasi ingin menjadikan hobi ini sebagai peluang usaha yang menjanjikan dengan berbahan dasar pisang dan coklat. Lalu mengapa namanya Choco Banana Smile? Karena ketika kita makan Choco Banana atau pisang coklat, ada rasa sensasi coklat yang manis dan membuat kita bahagia dan tersenyum. Jadi namanya Choco Banana Smile, seperti itu. Lalu kenapa kita menggunakan logo seperti ini? Logo ini terinspirasi dari coklat dan pisang yang dimana identik disukai dengan anak-anak kecil, dan akhirnya kita mengambil dari toko kartun seperti itu. Kartunnya ya kita buat sendiri. Deskripsi produk kami pisang nugget menggunakan pisang kepok yang sudah matang karena pisang kepok sangat cocok untuk menggunakan pisang nugget. Memiliki topping dengan variasi karena keunggulan kita rasa-rasa yang lain. Menggunakan tepung vanil. Target kami adalah anak-anak, remaja dan hingga dewasa semua kalangan. Dan dengan kemasan yang menarik, kita memiliki banyak rasa, kita dapat bersaing dengan sehat sesama pesaing bisnis yang lain. Deskripsi produk kami yang kedua, es pisang coklat. Menggunakan pisang emas karena sangat cocok untuk es pisang coklat. Menggunakan coklat pilihan terbaik, memiliki banyak varian topping. Keunggulan kami, target pasar kami anak-anak, remaja hingga dewasa semua kalangan. Lalu dengan kemasan yang menarik dan memiliki banyak varian rasa, kita dapat bersaing dengan sesama bisnis yang lain. Saya di sini akan menjelaskan tugas masing-masing anggota kelompok saya. 1. Fadlin Amin, Presiden Direktur, bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan. 2. Afifah, Head Production, bertugas menghandle semua urusan dalam hal memproduksi produk ini, mengawasi marketing, desain, dan accounting juga. Uswatun Hasanah, accounting, untuk mengawasi serta membantu jalannya administrasi keuangan perusahaan ini. Muhammad Rafif, ya itu saya sendiri, desain marketing, memadukan karya seni rupa untuk menjual produk yang akan dipasarkan. Terakhir, Syamsuddin, marketing, memproduksikan produk baik secara online maupun offline. Jadi di sini saya akan menjelaskan market size. Yang pertama, penetapan harga jual. Yang A, es pisang coklat atau es kulkul menghasilkan 40 tusuk es kulkul. Jadi ini 80.000 dibagi 40 PCS sama dengan 2.000 per PCS. Nih 80.000-nya itu diambil dari harga variabel satu kali produksi es kulkul. Nah, kan target kita kan 40 PCS per hari. Jadi 80.000 itu dibagi 40 PCS menghasilkan satu harga es kulkul itu 2.000 per PCS. Nah, target penjualan kita kan 40 tusukan per hari, dan keuntungannya kita ambil dari penjualan es kulkul ini sebesar Rp3.000. Jadi harga yang kami jual itu satu tusuknya Rp5.000. Rp5.000 dapat dari mana? Harga awal pisang kulkul Rp2.000 ditambah dengan keuntungan yang kita ambil sebesar Rp3.000. Maka potensi omset kita Rp5.000 dikali 40 tusuk es kulkul menghasilkan Rp200.000 untuk satu kali produksi. Lalu ada pisang nugget. Kami menghasilkan 50 pisang nugget dalam satu kali produksi. Nah, harga satu kali produksi itu Rp150.000 dibagi 50
50 PCS, menghasilkan satu pisang nugget seharga 3.000 per PCS. Target penjualan kita kan 50 pisang nugget untuk per hari, dan keuntungan yang kami ambil dari pisang nugget ini sebesar Rp2.000. Jadi harga yang kami jual ini sebesar 5.000 untuk satu pisang nugget. 5.000 dapat dari mana? Nah, di sini 5.000-nya itu dapat dari 3.000 itu harga awal ditambah dengan keuntungan sebesar Rp2.000. Maka potensi omset kita untuk satu kali produksi adalah 5.000 dikali 50 pisang nugget menghasilkan 250.000 untuk satu kali produksi pisang nugget. Di sini saya akan menjelaskan tentang break-even point. BEP pisang nugget. Kapasitas produksi dalam sebulan itu 1.500 pieces. Nah, minimal 50 pieces per hari dikali 30 hari. Nah, harga jual per pieces itu 5.000. Jadi total penjualan dalam sebulan 1.500 dikali 5.000 sama dengan 7.500.000. Total penjualan dalam sebulan. Terus 770.000 dibagi 1.500 sama dengan 513.350. Nah, terus VC atau per piecesnya sama dengan 4.590.000 dibagi 1.500 sama dengan 3.000 per unit. Beef unit sama dengan 770.000 dibagi 5.000 dikurang 3.060 sama dengan 390 unit. Itu kita harus menjual 390 unit untuk mendapatkan untung. Nah, terus BEP rupiahnya 770.000 dibagi 4.590 dibagi lagi 7.500 kurang 1. Nah, penjelasannya 770.000 dibagi yang tadi hasilnya 4.590.000 dibagi 7.500 sama dengan 0,612. Jadi dikurang 1 dikurang 0,612 hasilnya 0,388. Nah, dibagi 770.000 sama dengan 1.984.536.000. Itu hasilnya. Nah, lanjut saya akan menjelaskan BEP es kulkul pisang. Nah, di sini kapasitas produksi dalam sebulan 1.200 pieces. Nah, jadi kita harus menjual 40 es kulkul dalam sehari dikali 30 hari. Terus harga jualnya 5.000 per pieces. Nah, total penjualan per bulan jadi 1.200 pieces dikali 5.000. Jadi 6 juta total penjualan dalam sebulan. Terus VC atau VCS-nya jadi 770.000 dibagi 1.200 sama dengan 64.600.000. Nah, terus VC atau per piece-nya 2.417 dibagi 1.200 sama dengan 2.014 unit. Terus 770.000 dibagi 5.000 dikurang 2014 sama dengan 770.000 dibagi 2.986 itu sama dengan 257 unit. Nah, di sini belum dicantumin, mohon maaf ya Ibu ya. Terus BP rupiahnya 770.000 dibagi 2.417 dibagi lagi 6 juta rupiah dikurang 1. Nah, hasil perhitungannya sama yang tadi BEP yang pisang nugget. Jadi perhitungannya 2.417.000 dibagi dulu 6 juta sama dengan hasilnya 0,40. Nah, jadi 770.000 dibagi 1 dikurang 0,40 itu hasilnya 0,6. Jadinya 770.000 dibagi 0,6 jadi hasilnya 1.283.333. Nah, itu jadi BEP rupiahnya segitu.
Lalu yang ketiga, pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan dilakukan dalam periode per bulan hingga keuntungan dibagikan setiap awal dengan ketentuan keuntungan yang dibagi rata dengan setiap anggota. Sebelum dibagikan, laba ditahan 10% dari total laba keseluruhan. Nah, jadi penjualan pisang nugget dan es kulkus selama 1 bulan yang kita dapatkan sebesar 7.500.000 ditambah 6.500.000 sama dengan 13.500.000. Nah, itu penghasilan kita selama sebulan ya. Lalu biaya produksi selama sebulan adalah sebesar Rp4.590.000 ditambah Rp2.417.000. Rp4.590.000 ini untuk pisang nugget, lalu yang Rp2.417.000 ini untuk es kulkus, menghasilkan Rp7.007.000. Lalu total penjualan dikurang biaya produksi. Total penjualan kita ini 13.500.000 dikurang 7.007.000 menghasilkan Rp6.493.000. Lalu keuntungan bersihnya adalah dikali 10%. Yang tadi Rp6.493.000 dikali 10%, jadi Rp6.493.000 dibagi 100 kali 10 menghasilkan Rp649.300. Itulah laba ditahannya. Bab 4. Penutup. Kesimpulan, Choco Banana Smile merupakan merek produk yang diciptakan oleh kami dalam bidang ini. Kami menciptakan produk ini atas survei yang kami lakukan untuk mencari peluang bisnis yang baik dan bermanfaat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kami sangat mengharapkan produk kami yang dapat diterima dan dapat disenangi oleh para konsumen dan tertanam di benak masyarakat luas. Nah, lalu saran. Kami menyadari bahwa presentasi ini jauh dari kata kesempurnaan. Karena itu, kami meminta kritik dan saran yang sifatnya membangun dan demi penyempurnaan presentasi ini. Jadi mohon sarannya ya. Demikian presentasi ini, semoga kegiatan usaha kami ini dapat berjalan dengan baik dan kami berharap dalam mengembangkan kreativitas usaha kami. Seperti itu. Terima kasih. Ya, sekian dari kelompok kami, kelompok 7, Banana Choco Smile. Kurang lebihnya kami mohon maaf karena kami juga masih belajar. Jadi terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan proposal. Ya Allah, marah banget. Demikian presentasi dari kelompok 7. Apabila kami melakukan kesalahan dan kekurangan, mohon maaf dan selebihnya. Mohon maaf dan selebihnya. Tadi apa?